puji dan menyembah hanya kepadamu ya Tuhan, yang sudah menyatakan pertolongan yang begitu besar kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kepadamu saja kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih, layakkanlah kami Tuhan. Kami mau memasuki hadirat-Mu, dan biarlah hadirat-Mu kami rasakan dan alami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan. Sudah ada diberkati? Amin. Haleluya, masih kurang. Sudah diberkati? Haleluya. Tuhan ya. Haleluya. Kita tetap berdiri. Kita nyanyikan betapa Tuhan Yesus baik. Kasih-Mu
baik, bukan? Kalau kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Saudara boleh duduk sambil kita menikmati kasih Tuhan, ya. Kita nyanyi meskipun mungkin kita tidak bisa melompat-lompat. Maaf, saya juga tidak bisa melompat-lompat di sini karena saya naik di atas sebuah tempat ini, ya. Kalau saya banyak ke sana kemarin nanti saya keseleo, ya. Tapi kalau anak-anak muda saudara mau nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan gembira, silakan saudara. Tuhan Yesus itu baik. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai di hatimu. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat
keluhan, sungutan mungkin yang terjadi dalam hari-hari ini, dalam minggu ini mungkin, mari kita taruh semua beban kita di kaki Tuhan ya. Tuhan itu baik bagi kita. Kasih Tuhan itu mau mengalir selalu dalam hati kita sehingga selalu ada damai, saudara. Meskipun keadaan seperti tidak ada damai, seperti iblis mau mengambil damai kita, tapi kita tetap mengasihi dia, kita tetap cinta kepada dia. Kalau cinta kita bertambah-tambah kepada Tuhan kita, maka kasihnya juga akan tetap mengalir, damainya akan tetap mengalir kepada kita. Haleluya, kita akan masuk dalam penyembahan untuk masuk dalam firman Tuhan. Sebuah lagu, ku tetap cinta, kita cinta kepada Tuhan ya. Kita tetap tidak berubah, saudara ya, sehingga ada damai dalam hati kita. Kalau mungkin ada di antara saudara yang saat ini datang dengan sepertinya damai itu tidak penuh, tidak full di dalam kita, banyak hal yang kita sedang pikirkan dan mungkin ragu, ingatlah, kita tetap cinta kepada dia, sebab dia sendiri juga mengasihi kita sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Ingatlah hal itu. Mari kita katakan kepada Tuhan, ku tetap cinta. Kita cinta firman-Nya, kita cinta pribadinya Tuhan juga. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Walau
bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Ajar kami untuk tidak luntur kasih kami kepadamu, untuk tidak luntur kasih kami kepada sesama, terlebih sebagai satu tubuh Kristus. Janganlah kiranya sampai ada di antara kami yang kehilangan ataupun merasa kekurangan kasih Allah dalam hidupnya. Bahkan kami harus mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi-Mu. Kami akan duduk diam menerima firman-Mu kembali dengan hati penuh kasih, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan pikiran yang suci Tuhan. Kami ingin diberkati oleh Engkau. Itu sebabnya marilah Roh Kudus, Kau ada bersama dengan kami, memulihkan yang susah, memulihkan yang merasa terpuruk Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau. Kami juga akan bersekutu dengan Engkau dalam tubuh dan darah-Mu. Maka biarlah kuasa darah Yesus akan bekerja dan mengampuni segala dosa kami. Dan Tuhan, kuasa firman-Mu akan membangkitkan kami, membaharui kami lagi. Bekerjalah Allah Roh Kudus, berkaryalah pada saat ini sementara kami menerima firman Allah. Urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan Roh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami akan menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan dulu. Haleluya. God is good all the time. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, saudara, hari ini adalah 1 November, ya. 1 November. Sebenarnya saya masih mau nyanyikan sebuah nyanyian Edi sudah naik. Kita tetap nyanyikan cintanya dan kasihnya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, tidak disengaja saudara-saudara, saya tidak ada rekayasa dan dengan istri saya. Tapi saya mau berbicara bahwa kita perlu cinta, kita perlu kasih, saudara-saudara, ya. Sebab kasih itu membuat kita dapat bertahan, ya. Cinta itu dapat menjadikan kita kuat. Kita nyanyikan dulu cintanya dan kasihnya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang kepada Jamie dan istri. Puji Tuhan. Sebentar lagi Jamie akan bertambah 1 anak. Terima kasih kepada Ibu Kasim. Haleluya, puji Tuhan. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan untuk seluruh manusia. Sekali lagi, cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan untuk seluruh manusia. Oh, darah pembaharuan bercurah
syuting boleh di depan sini, ibu syuting. Bagusnya memang kalau baru datang semua di depannya supaya yang malu-malu itu bisa. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi sebelum kita masuk perjamuan Tuhan, kita ada di 1 November ya. Jadi kita akan masuk dalam bulan Desember dan tanggal 12 kita akan mengadakan Natal ya. 12 Desember hari Sabtu ya. Kita akan mengadakan Natal. Nah, puji Tuhan, seperti saya katakan tadi, tidak direkayasa, saudara-saudara. Dan saya tidak berbicara kepada istri saya bahwa saya ingin mengangkat satu tema bahwa cinta itu, ini bukan cinta yang pakai baju merah, saudara-saudara. Ya, cinta itu membuat kita dapat bertahan, ya. Atau kasih itu bisa menjadikan kita kuat, saudara-saudara. Kuat di dalam segala hal ya. Kalau kita memiliki cinta, kita memiliki kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, maka kita dapat bertahan, saudara-saudara. Kita bisa menjadi kuat. Ya, dan saya ingin membuktikan di dalam firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang didasari dengan kasih, didasari dengan cinta, maka kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang melampaui akal kepikiran kita ya. Kita dapat melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan kita ya, karena ada cinta, ada kasih ya. Dan Yesus telah membuktikan hal itu, saudara-saudara ya. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa Yesus menyatakan cintanya kepada kita, kasihnya kepada kita melalui pengorbanan di kayu salib, melalui Golgota ya. Dan kita ini buktinya, dan kita akan menikmati sebentar perjamuan Tuhan. Jadi saudara-saudara, cinta atau kasih itu harus selalu terpelihara di dalam kehidupan kita, apapun saudara-saudara yang kita hadapi. Terlebih ya, sebentar lagi kita akan akhiri tahun 2020, yang boleh dikatakan tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat-sangat tidak menyenangkan, saudara-saudara ya. Tidak menyenangkan tahun 2020. Hanya Januari dan saya kira Januari Februari ya. Sehingga ada yang berkata tahun 2020 itu hanya di Januari sama Februari, selebihnya itu tahun Covid, ya, dan tidak menyenangkan. Tapi mari kita pelihara cinta, kita memelihara kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama dan juga kepada diri sendiri, saudara-saudara. Ya, jadi cinta itu, kasih itu kita pelihara baik kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada diri kita sendiri. Maka itu akan mendatangkan kekuatan ekstra ya. Juga akan membuat kita bertahan di dalam segala situasi dan keadaan, terlebih dalam situasi sekarang ini. Ada ayat-ayat yang saya ingin baca, saudara-saudara. Tolong diklik saja supaya tidak lama. Dalam Kidung Agung pasalnya yang ke-8, saya ingin baca di ayat 6 dan 7b, 7a saja. Ini gambaran cinta ya Tuhan, saudara-saudara. Dikatakan begini ya, ini satu himbauan, satu doa. Dikatakan begini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Ya, jadi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Kita tahu bahwa meterai itu adalah sesuatu yang berkuasa, saudara-saudara ya. Ketika surat itu ada meterainya, maka surat itu tidak dapat diganggu-gugat, maka surat itu sah. Ya, tapi kalau surat itu hanya ditandatangani saja, itu bisa digugat, saudara-saudara. Tapi kalau surat itu ditaruh meterai dan ditandatangani, dicap, maka surat itu tidak dapat digoyahkan.
Nah, dikatakan tahu aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Ya, cinta kuat seperti maut. Apa maksudnya ini, saudara ya? Ya, kita harus mempunyai cinta yang seperti maut, itu tidak dapat ditolak, saudara. Kematian itu tidak dapat ditolak. Ya, manusia bisa berusaha dengan sekuat tenaga, ya, dengan teknologi, dengan medis yang semakin canggih, tapi kalau Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang dapat menolak. Nah, begitulah kuatnya cinta kita juga, sehingga tidak ada yang dapat menolak. Situasi apapun, keadaan apapun, ya, tidak dapat menolak cinta yang termeterai di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan begini, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa orang mati itu tidak bisa dihindari, saudara-saudara. Ya, dan kemudian dia berkata begini, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Api Tuhan di sini bisa berbicara tentang hukuman Tuhan, tetapi juga bisa berbicara kehangatan daripada Tuhan. Ya, api memberikan kehangatan kepada kita. Itu sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, pada malam hari Tuhan memberikan tiang api supaya hangat bangsa Israel. Sebab di daerah sana itu dingin pada waktu malam. Tapi kemudian dia berikan tiang awan pada waktu siang, ya, sehingga tetap hangat, saudara-saudara. Ya, nah, dikatakan nyala adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Ayat 7 bagian A saja saya baca, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Nah, begitulah yang kita harus miliki, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan cinta kepada diri kita sendiri. Haleluya. Nah, sedikit lagi beberapa ayat, saudara-saudara, bahwa dikatakan begini. Saya ambil dari sebuah renungan, saudara-saudara, yang memotivasi saya untuk saya ingin sampaikan kepada jemaat. Tetapi sebelum itu dia berbicara dulu kepada saya bahwa iya ya, menghadapi situasi seperti ini tidak ada jalan keluar, saudara-saudara. Kita mau lari kemana, saudara-saudara? Mau bersembunyi kemana? Mau berobat apa? Sebab vaksinnya pun belum jelas, gitu. Obatnya pun belum begitu jelas. Jadi marilah kita membangun cinta kita di dalam hidup kita, sehingga kita dapat bertahan, supaya kita menjadi kuat, supaya imun tubuh kita itu kuat. Rupa-rupanya rahasianya itu ada nggak cinta di dalam kehidupan kita, ya, seperti saya katakan tadi, kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada diri kita sendiri, ya. Sehingga dia gambarkan begini, orang itu kalau suka membaca buku, orang yang suka baca buku akan betah, atau akan suka, akan senang membaca, walaupun itu berjam-jam, saudara-saudara, walaupun itu sampai tengah malam. Ada di sini yang suka baca buku, ya. Kalau Pak Simamora saya udah tahu, saudara-saudara, sebab saya pernah menghadiahkan sebuah buku sama Pak Simamora karena cerdas tangkas. Ya, saya ingat ya Pak Simamora. Pak Simamora yang terima kasih Pak Gembala bukunya, tapi saya sebenarnya nggak suka baca buku. Tapi kalau ada orang yang suka baca buku, saudara-saudara, berjam-jam dia sampai lupa waktu. Sudah jam tidur dia masih nggak ngantuk, saudara. Tapi kalau bagi orang yang tidak suka baca buku, apalagi baca Alkitab, saudara-saudara,
baru 2 halaman udah tidur sudah. Tapi bagi orang yang cinta membaca buku itu, saya dulu punya bos, saudara, waktu saya bekerja. Waduh, saya lihat buku di rak buku tebal bahasa Inggris ya. Saya tanya, Pak, Bapak baca? Oh, you boleh tanya yang mana? Ambil buku, tes saya tahu isinya. Wah, saya tanya anaknya, saya tanya istrinya, benar katanya, Bapak kalau udah baca nggak boleh diganggu, karena cintanya. Tapi bagi orang nggak suka, waduh, ya. Nah, begitulah. Terus kemudian dikatakan begini, jika kita mempunyai cinta, mempunyai kasih, maka endurance kita akan menjadi ekstra kuat. Pertahanan kita akan kuat, saudara-saudara. Semangat kita akan kuat. Ya, jadi mari tidak ada jalan lain untuk menghadapi hari-hari yang sukar, hari-hari yang berat, hari-hari yang jahat. Mari kita bangun cinta di dalam kehidupan kita. Cinta kepada Tuhan, belajar cinta kepada sesama kita, ya, dan cinta kepada diri sendiri. Ya, puji Tuhan. Saya mau baca saja beberapa ayat ya tentang bukti cinta yang melampaui kemampuan diri sendiri. Ya, bukti cinta yang tertanam di dalam seseorang bisa melampaui akal kepikirannya. Ya, misalnya saudara-saudara yang kita sangat kenal ya, di dalam Kejadian 29 ini, bagi saudara yang suka baca firman tahu nih ceritanya nih. Ya, saya ambil yang intinya saja ya tentang Yakub ya. Yakub ketika dia menaruh cinta kepada Rachel ya, anak dari pamannya yaitu Laban. Ya, ketika Yakub itu dia lari daripada Esau, kemudian dia ada di rumah pamannya yang bernama Laban, kemudian dia bekerja di situ. Jadi saudara-saudara, walaupun itu omnya, saudara-saudara, walaupun itu ada hubungan darah, hubungan keluarga, tetapi ketika kita menumpang di situ, kita harus bekerja, saudara-saudara. Amin. Ya, jangan mentang-mentang itu om saya, itu paman saya, itu saudara saya, kemudian kita mau makan tidur, saudara-saudara. Surat Tesalonika berkata, siapa yang bekerja itu berhak untuk makan, tapi yang tidak mau makan jangan kerja itu. Jadi saudara-saudara, ketika Yakub ada di rumah pamannya Laban, dia naksir rupanya anaknya Laban. Laban punya anak dua, satu Lea, satu Rachel. Dia maunya Rachel, tahu-tahu dikasih Lea, saudara-saudara. Rupa-rupanya dia tidak cinta kepada Lea, karena ada sesuatu lagi di dalam Lea. Saudara baca aja di firman Allah. Saya tidak perlu ungkapkan, ya. Nah, karena begitu cintanya kepada Rachel, sehingga firman Allah berkata begini. Saya baca mulai dari ayat 16, Kejadian 29. Ini bukti cinta, saudara-saudara, yang kita perlu kita perlu pelihara dalam hidup kita. Bahkan kita perlu upgrade, kita perlu tingkatkan, terlebih dalam masa-masa sukar ini. Ayat 16 berkata begini, Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rachel. Ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rachel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rachel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat
Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Ayat 19, sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Ayat 20, maka bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Ini saya senang dengan kalimat selanjutnya, dikatakan begini, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ya, jadi ketika dia deal dengan Laban, oke, aku kerja di sini 7 tahun sebab aku cinta anakku Rahel. Laban bilang, oke deh, daripada saya kasih orang lain, lebih baik sama kamu aja deh, tapi syaratnya kamu harus kerja. Yakub berkata, 7 tahun aku kerja. Ya, saking cintanya saudara-saudara, dan hebatnya perkataan Yakub, 7 tahun itu aku anggap sebentar aja kok. Ini merupakan satu daya tahan, endurance yang ada pada Yakub, sehingga dia bisa bertahan. 7 tahun dianggap sebentar. Covid belum 7 tahun saudara. Saya dengar satu berita di televisi, saya lupa di Spanyol atau di mana. Karena rupa-rupanya Covid itu bertambah-tambah, sehingga pemerintah berkata kita akan bukan lockdown, tapi PSBB, ya, sampai bulan Mei katanya tahun 2001. Saya pikir harus tunggu berapa lama lagi nih, ya. Tapi rupa-rupanya ketika kita menanam cinta kepada Tuhan, ya, menanam cinta kepada sesama, tentu dengan protokol sehat, saudara-saudara. Jangan karena kita cinta kepada sesama, cipika-cipiki, saudara-saudara. Ya, marilah kita juga berhikmat. Kalau pemerintah berkata tidak perlu cipika-cipiki, salaman pun cuma begini, ya. Marilah kita taati. Ya, tetapi rasa cintanya itu loh, dan cinta kepada diri sendiri, sehingga saya tidak tahu berapa lama Covid ini, tapi mungkin dianggap sebentar karena kita membangun cinta kita kepada Tuhan dan juga kepada diri sendiri. Yakub berkata 7 tahun, enteng itu. Aku anggap cuma sebentar kok. Dan akhirnya happy ending, saudara-saudara. Akhirnya dia dapat juga Rahel. Ya, nah begitulah cinta sekuat maut itu. Apapun pokoknya kita hadapi. Beberapa ayat lagi yang tidak asing lagi bagi kita. Saya melihat ini tidak ditulis, ya, tetapi saya melihat bahwa kita dapat membaca bahwa karena ada cinta, maka maut sekalipun dia tidak takut, hukuman sekalipun tidak takut, saudara. Nah, demikian pun kalau kita membangun cinta kita kepada Tuhan, membangun cinta kita kepada sesama, karena ini adalah firman Allah, membangun cinta kepada diri sendiri, sebab itu juga adalah firman Allah. Sehingga maut sekalipun kita tidak hiraukan. Misalnya, saudara-saudara, saya ambil di dalam Daniel pasal 3. Kita sudah tahu semua ceritanya, tetapi ini membuktikan cintanya Daniel kepada Tuhan, kepada Allahnya. Ya, saya tidak perlu baca panjang-panjang Daniel pasal 3, atau ya, Daniel pasal 3 berbicara tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita sudah tahu ceritanya. Sehingga saya baca saja di ayat 16. Ya, pada waktu Raja Nebukadnezar berkata, diberi lagi kesempatan, ya, sebab kamu tidak menyembah patung yang saya buat. Tapi oke, saya berikan kesempatan berikut, ya. Jadi kalau bunyi itu silahkan menyembah. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata begini di ayat 16. Nah, inilah bukti cinta kepada Allah.
yang tidak luntur dan tidak goyah sekalipun hukuman, sekalipun maut ada. Nah, demikian pun kita cinta kita kepada Tuhan, sehingga mau berapa lama sekalipun COVID ini, hati saya tetap cinta kepada Tuhan. Amin. Artinya jangan kita mempersalahkan Tuhan. Loh, kok Tuhan gak bisa patahkan si COVID ini? Mau berapa lama? Itu akan melunturkan cinta kita kepada Tuhan. Sebab kita sudah mulai berkata, mana Tuhan kuasamu? Tapi marilah kita mau terus membangun cinta kita, sehingga mau berapa lama kayak itu COVID, saya tetap cinta kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga Paulus pernah berkata, mati itu adalah keuntungan, saudara-saudara. Ya, tapi kalau aku harus hidup, aku harus bekerja. Saya kembali kepada Daniel pasal 3. Ketika ancaman datang kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ayat 16 berkata begini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar. Ini ngomong sama raja loh, bukan ngomong sama teman gitu loh. Ya, bukan ngomong sama bawahan kita, tapi mereka ngomong sama raja. Dan raja pada saat itu sangat-sangat berkuasa. Tidak ada yang dapat menahan keputusan raja. Tapi saking cintanya Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Allahnya pada waktu itu, dia berkata begini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja, dia berkata jika Allah yang kami puja. Nah, biasanya siapa yang dipuja, saudara-saudara? Siapa? Orang yang kita cintai, kan? Amin. Haleluya. Saudara lihat pemain bola, kan? Kalau jagoannya yang dia puja itu masukin gol, buka baju lah, jungkir balik lah, servis. Ya. Sadrak berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini yang tadi saya katakan, cinta itu apa tadi dalam Kidung Agung itu, cinta lebih dari maut gitu. Lebih kuat dari maut. Ya. Ayat 18 berkata begini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu hebatnya cintanya. Nah, kita harus memiliki cinta seperti itu, saudara-saudara. Kasih kita kepada Tuhan yang tanpa pamrih, tanpa takut. Amin. Saya beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara, saya kan bilang kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada hal-hal yang lain. Sebab hal-hal yang lain itu di dunia ini bisa membunuh kita, tapi Tuhan itu bunuh kita, bunuh nyawa kita, bunuh tubuh kita, bunuh nyawa kita atau jiwa kita, dan masuk ke neraka. Jadi kita harus lebih takut kepada Tuhan yang kita sembah daripada segala perkara yang lain yang bisa membunuh kita, saudara-saudara. Ya, sehingga dia berkata, seandainya tidak, seandainya Tuhan yang kita sembah itu juga tidak menolong kita, ya, saya tetap tidak mau menyembah kepada hal-hal yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ini cintanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lagi di dalam Daniel 6. Ya, tidak asing bagi kita, saudara-saudara.
Daniel pasal 6. Resikonya adalah buah singa, saudara-saudara. Tapi firman Allah berkata begini, Daniel pasal 6. Saya baca di ayat 10, saudara baca ayat-ayat sebelumnya di rumah. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Larangan artinya tidak boleh menyembah kepada hal-hal yang lain kecuali kepada apa? Kepada raja. Ya. Tapi Daniel berkata begini di ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu, perintah yang artinya harus dicemplungkan ke gua singa, ancamannya maut, saudara-saudara. Tapi dikatakan, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya, ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi rupanya saudara-saudara, ekspresi kita yang menyatakan saya cinta kepada Tuhan harus dibuktikan juga melalui doa. Amin. Haleluya. Jadi jangan kita bilang saya cinta Tuhan, tapi saya tidak pernah berdoa. Ancaman datang kepada Daniel, tetapi dia berkata 3 kali sehari ia berlutut dan berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sudah terbiasa, saudara-saudara. Marilah kita bangun cinta kita kepada Tuhan dengan sudah terbiasa saya. Jadi mau ancaman pakai COVID pakai, saya sudah terbiasa cinta kepada Tuhan kok. Saya sudah terbiasa berdoa kok. Ayat 12 berkata begini, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah dan bermohon kepada Allahnya. Dia tidak takut, saudara-saudara, walaupun diintip ya. Ya. Oke, ya. Jadi saya lihat bentuk cinta kepada Tuhan seperti itu. Ya. Lagi saya ambil 2 Korintus pasal 8. Ayat-ayat yang sederhana, saudara-saudara. Ya, 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Ini jemaat di Makedonia, pelayanan kasih, saudara-saudara ya. Kita lihat seperti ini. Sebab ini juga bisa terjadi kepada kita dengan situasi yang sekarang ini. Ya, saya harap, saya berdoa, kami selalu berdoa, Tuhan kalau boleh jangan ada yang di PHK, jangan ada yang dirumahkan, jangan ada yang disusahkan. Tetapi karena cintanya kepada pelayanan Paulus, jemaat di Makedonia, dia berkata begini. Ya, saya baca di ayatnya yang ke-2 sampai ayat 5 saja. 2 Korintus pasal 8. Ya, ayat 2 sampai 5 berkata begini. Selagi dicobai dengan berat, ya, kita harus akui, saudara-saudara, situasi dan keadaan sekarang ini bagaikan satu ujian, cobaan yang cukup berat. Benar? Ya? Sentuhan gak boleh, ngobrol begini gak boleh, deket-deket gak boleh. Bayangin, Jamie di depan, istrinya di belakang, saudara-saudara. Apa lagi? Ivon di sini, ibu Ivon sini, suaminya jauh di situ. Kita ke restoran juga, istri yang di sana, ada tangga kali. Serba salah, saudara-saudara ya. Bludeng di sini, Susnita di sana. Ya, yang biasanya deketan, Bu Jody di sana, istrinya di pojok sana. Gitu. Siapa yang bikin begini kalau bukan COVID?
Ya, jadi kita ada di dalam cobaan dengan berat, saudara-saudara. Terus terang, kita harus akui. Tapi saya seringkali katakan firman Allah memberikan solusi kepada kita. Walaupun berat, tapi ada solusi. Dan saya sedang berbicara pada saat ini bangun cinta kepada Tuhan dan kepada diri sendiri dan kepada sesama. Jadi dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ketika ada cinta yang murni di dalam kehidupan kita, cinta yang tulus kepada Tuhan, cinta yang lurus kepada Tuhan, saya yakin 100% ada sukacita di dalam kita. Amin. Tapi walaupun kita banyak harta, saudara-saudara, punya kedudukan bagus, punya banyak uang, tapi kalau tidak ada cinta di dalam kita, berantakan rumah tangga kita. Amin. Mengelola kekayaan ini pun, mengelola harta pun, kalau tidak ada cinta, saudara-saudara, satu bilang begini, satu bilang gak setuju. Iya kan? Harus ada cinta, cinta kepada sesama. Saya ingat, saudara-saudara, ini ingat aja nih, waktu saya lagi pacaran sama sama mantan pacar saya ini, saya sudah berapa kali ya cerita, tapi saya ingat lagi, saudara. Hari wakuncar saya itu hari Senin, sebab dia tinggal di Ketapang, dia pengerja di Ketapang. Hari Minggu itu tetap. Jadi hari Senin dia pulang ke Pedongkelan. Ada yang tahu Pedongkelan? Tahu ya? Pak Simangora sebab biasa kerja kareng itu. Pedongkelan, dia pulang ke Pedongkelan. Nah, hari Senin itu hari olahraga saya. Yang saya cinta juga kepada olahraga, saudara-saudara. Itu hari main tenis saya. Waduh, ini perjuangan, saudara-saudara. Sementara dia kan hari Senin harus wakuncar ke Pedongkelan. Saya tinggal di Cikini waktu itu, saudara-saudara. Jadi main tenis dulu sampai udah ngos-ngosan, sampai udah lemes, baru mandi, baru berangkat ke sana. Kalau ada mobil, kalau ada motor, kalau enggak ya begitulah. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, karena cinta jadi dijabarin juga. Dan oleh cinta juga pada bulan November ini, tanggal 12, kami baru saja mau masuk 44 tahun, saudara-saudara. Ini karena cinta, bukan karena kita mulus-mulus saja, enggak, saudara-saudara. Ada juga yang enggak sesuai, sudah 44 tahun, mau masuk 44 tahun, masih aja ada yang enggak cocok, saudara-saudara. Tapi karena cinta, akhirnya saudara lihat seperti ini. Dia gendut, saya langsing, dia langsing, saya gendut deh. Ya, karena cinta. Mari jemaat di Makedonia dalam keadaan yang dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Kalau cinta ada di dalam rumah tangga kita, cinta ada dalam kehidupan kita, kasih ada di dalam kita, dari wajah kita nampak ada sukacita. Amin. Haleluya. Tapi kalau sudah tidak ada cinta, tidak ada kasih lagi, waduh, mau diapain juga muka papaya. Ya. Jemaat di Makedonia, ayat yang ketiga, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Kalau ada cinta, ada kasih, saudara-saudara,
kita nggak jadi pelit, saudara-saudara. Sebab kita tahu saya cinta Tuhan, Tuhan sumbernya kok. Amin. Tapi kalau saya tidak cinta Tuhan, saya tidak mengerti tentang Tuhan, saya jadi orang pelit. Sebab saya tahu bahwa Tuhan saya pelihara saya. Seringkali dia bahkan bukan seringkali, dia terus memberkati. Itu sebabnya kami ada sebagaimana kami ada. Sehingga dikatakan, ya, mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih, saudara-saudara, kepada jemaat di Makedonia, nggak mungkin Paulus bisa bersaksi tentang ini. Ayat 4 berkata begini, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, biarlah kalau kasih Allah ada di dalam kita, cinta Allah ada di dalam kita, marilah kita juga mau rela melayani Tuhan. Amin. Bukan saja pada waktu kita senang, semua ada, aman dan lain-lain sebagainya. Itu orang luar yang tidak kenal Tuhan bisa lakukan hal itu. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan melalui darahnya, melalui tubuhnya yang dikorbankan, maka seharusnya ketika ada cinta di dalam kita, ada kasih di dalam kita, kita mau melayani Tuhan dengan kerelaan. Amin. Bukan dengan paksaan, saudara-saudara. Itu sebabnya di dalam rumah tangga, jangan sampai ada kita saling melayani, saling tolong-menolong satu dengan lain dengan paksaan. Pak, ambil dulu itu sapu, ambil aja sendiri. Itu konflik, saudara-saudara. Ya. Tapi juga, Pak, ambil itu sapu. Saya ambilnya, dan memang masuk ke tas saya disuruh sapu sih. Haleluya. Di sini nggak ada ya, tapi seringkali di sana sini ada. Haleluya ya. Apalagi Jamie ya, harus ekstra kerja ya. Nanti kalau sudah lahir ya, istri jadi raja. Jamie, ambil ini Jamie. Cuci botol Jamie, cuci. Bikin susu Jamie. Soalnya mereka lagi menunggu kelahiran anak kedua. Kalau Tuhan kehendaki akan menjalani sesar tanggal 7. Ya. Haleluya ya. Dengan kerelaan, karena ada cinta, ada kasih. Ada lagi saudara, potong rumput itu, ambil mesin potong. Jangan melakukan dengan terpaksa, saudara. Capek kalau kita melakukan dengan terpaksa. Amin. Tapi kalau dengan cinta, dengan tahu udah satu lapangan aja. Kalau kurang bisa datang ke pondok kelapa, tolong bersihin, saya punya halaman di depan. Cinta. Ya, ayat 5 berkata begini, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, karena cintanya kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini yang saya katakan, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, dan juga cinta kepada diri sendiri. Sebab kalau kita melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia, maka kita juga sedang mencintai diri kita sendiri. Saya cinta kepada Tuhan, saya cinta kepada Paulus dan pelayanannya. Berarti kita juga sedang cinta kepada diri kita sendiri. Sehingga kalau Tuhan panggil, sorga menanti kita. Amin.
Haleluya. Saudara melihat begitu luasnya cinta ini. Ya, oke, salah satu lagi yang terakhir, sebab kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Ini Paulus. Saya pun sudah sering kali mengangkat ayat ini, tapi saya ingin ulangi bukti cinta kepada pelayanan. Kisah Rasul pasal 20, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 20. Ya, karena cintanya Paulus kepada pelayanan, ya, dia cinta betul kepada pelayanan tanpa pamrih, sehingga dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 20 begini. Saya baca di ayatnya yang ke-22 mulai sampai 24. Dikatakan begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, kita bisa ditawan oleh roh, saudara-saudara, kalau kita ada cinta kepada roh itu, sehingga dia memberi dirinya ditawan oleh roh, karena dia cinta Roh Kudus itu. Sebab Roh Kudus itu adalah penolong baginya, sehingga dia cinta, dia memberi dirinya ditawan. Ya. Paulus berkata begini, sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ya, cinta menutup segala-galanya, saudara-saudara. Ya, kalau baca di surat Korintus 1 Korintus 13 itu, ya, masa lalu sudah tertutup, sudah hilang. Ya, kekurangan teman kita sudah lupakan. Ya, sehingga dia berkata, aku tidak tahu. Ayat berapa lagi? 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Karena begitu kedekatan Paulus dengan Roh Kudus, sehingga dia rela ditawan oleh Roh Kudus, sehingga kayak bisa ngobrol gitu loh sama Roh Kudus gitu loh. Kayak bisa ada kontak, Roh Kudus ngomong apa sama dia. Kita juga harus begitu dekatnya dengan Tuhan, ya. Sehingga yang kita dengar selalu suara Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Karena begitu kedekatan Paulus dengan Roh Kudus, bahkan dia rela ditawan. Dikatakan di ayat 23, selain daripadaku dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara lihat, Roh Kudus ini adalah sesuatu yang tulus, ya. Jadi dia bukan bicara manis aja, saudara-saudara. Ada waktunya juga kepahitan, sengsara dia ngomong. Tapi karena begitu kedekatan Paulus dengan Roh Kudus, sehingga dia tahu engkau akan menjadi penolongku. Walaupun Roh Kudus berkata enak, kalau Roh Kudus bilang kamu nanti akan ke sana, kamu nanti akan dijamu, semua beres, semua enak kalau begitu, saudara-saudara, ya. Tapi saya melihat karena begitu cintanya Paulus kepada Roh Kudus, sehingga dia rela ditawan, begitu melekatnya, sehingga ketika Roh Kudus berkata engkau akan dipenjara, engkau akan sengsara menunggu, Paulus berkata apa di ayat 24? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun. Begitu cintanya Yesus kepada saudara dan saya. Amin. Ini satu gambaran, saudara, begitu cintanya Tuhan kepada saudara dan saya, sehingga dia tidak menghiraukan nyawanya sekalipun. Dia yang adalah Allah, 100% Allah, dia ada di sorga, tapi dia rela turun ke dalam dunia ini
mengosongkan dirinya, menghampakan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Itu yang disebut cinta yang sejati. Ya, sehingga dia berkata begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, demikian pun rumah tangga, saudara-saudara. Ya, kalau saya bawa kepada rumah tangga, walaupun goncangan apapun terjadi, masalah apapun terjadi, kita mau katakan seperti dikatakan, aku akan asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Sebab apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, Matius pasal 19 berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Haleluya. Jadi mari saudara-saudara, kita bangun cinta kita kepada Tuhan, kepada sesama, kepada diri sendiri. Ya, dikatakan aku asal saya aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Jadi rumah tangga juga berbicara tentang pelayanan, saudara-saudara. Jangan ada yang mau masuk dalam rumah tangga dan kemudian mau dilayani, tapi mari kita harus saling melayani. Amin. Haleluya. Tapi ada satu bahaya, saudara-saudara, cinta. Tolong diklik aja deh. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Saya baca di sini deh. Bahayanya kalau cinta itu salah alamat gitu loh. Ya. Orang dulu bilang salah wesel gitu loh. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Di sini yang kita harus jaga, ya. Jangan sampai cinta kita itu beralih ke cinta uang, sehingga resikonya, dampaknya berkata begini, sebab oleh memburu uanglah. Ketika kita cinta, maka kita buru. Nah, seperti saya dulu cinta istri saya, walaupun udah capek, saudara-saudara, tapi saya kejar terus, jangan diambil orang gitu. Ya, buru itu, saya buru terus. Haleluya. Begitu juga kalau kita salah cinta, saudara-saudara, yang kita cinta itu adalah uang, akhirnya kita memburu uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, repotnya kalau cinta itu salah, saudara-saudara. Yang kita harus cinta kepada Tuhan, pemberi berkat, pemberi uang itu, tapi yang kita kejar itu adalah uangnya, saudara-saudara. Bukan cara kita kejar pemberinya itu, sumbernya, tapi kita justru kejar uangnya. Firman Allah dengan tegas berkata begini, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kita melihat di sini bahwa marilah kita bentuk cinta kita yang benar. Jangan salah kaprah, saudara-saudara. Ya, ketika kita cinta dunia ini, cinta uang ini, maka berakhir dengan duka, saudara-saudara. Ya, kata duka di sini artinya neraka yang kekal menunggu kita. Sebab kita menyimpang dari iman. Ya, kita menyimpang dari iman. Nah, oleh sebab itu, sebagai bukti Tuhan mengasihi saudara dan saya, di hadapan kita ada perjamuan Tuhan. Bukti bahwa Dia mencintai kita, Dia rela mati, dan sekarang Yesus ada di sorga. Dia pun tetap mengasihi saudara dan saya melalui doa. Dia sedang berdoa buat saudara dan saya. Inilah bukti cinta
Tuhan kepada kita. Haleluya. Saya sampaikan di sini, kita siapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Ya, saya undang mari para pengerja, saudara-saudara, mereka ingin memberikan satu pujian kepada Tuhan. Sementara roti dan anggur ini dibagi-bagikan, saya undang Bapak Simamura, walaupun dulu Bapak Jedasi ya apa-apa, Tuhan bukan Jedasi itu, lihat hatinya. Pak Daniel berdiri di sini. Saya undang para pengerja, mari. Inilah para pengerja kami, saudara-saudara, yang ada di pastori ini ramai sekali, saudara-saudara ya. Ada 8 orang. Mereka mau memberikan pujian sambil roti dan anggur ini dibagikan. Ayo, silakan. Pemain gitarnya di atas saja. Ya. Ya, kita dengar dulu nyanyian mereka, kemudian roti akan dibagikan.
kita nyanyikan bersama kornya nyanyian ini. Karena salibmu, biarlah karena salib Yesus, Tuhan robat kita untuk mendapatkan cinta Tuhan, cinta sesama, dan cinta kepada diri kita sendiri. Kita nyanyikan kornya bersama-sama. Kita haleluya sambil berdoa mengucap syukur. Roti atau hosti ini dengan teman kanan kita. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita fokus kepada Tuhan. Biarlah mujizat yang Tuhan mau lakukan, dan kita minta biar mujizat itu berlaku buat kita, karena kita cinta Tuhan, cinta sesama, dan cinta kepada diri kita. Ini mujizat, saudara-saudara. Kalau kita bisa cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, maut sekalipun kita tidak takut. Kita dapat cinta sesama kita, cinta diri kita. Itu adalah satu mujizat yang luar biasa yang Tuhan mau berikan. Sekali lagi kornya kita nyanyikan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, karena Firman Allah berkata begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman, kita makan dengan percaya kepada Tuhan, sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman, kita minum dengan percaya sambil mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sambil kita nyanyikan sebuah nyanyian, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami agungkan Engkau karena Engkau Allah yang besar. Dan Engkau lah yang sanggup merawat, memiliki kasih yang sungguh kepada Tuhan, kasih yang sungguh kepada sesama manusia, dan kasih yang sungguh kepada diri kami sendiri. Haleluya. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak mampu, kami tidak kuat ya Tuhan. Tetapi kami berdoa biarlah mujizat Allah terjadi dalam hidup kami, sehingga Engkau membangun kasih-Mu di dalam kami ya Tuhan. Kasih agape ya Tuhan, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih kepada diri sendiri ya Tuhan. Tuhan, kami mohon mujizat Allah terjadi. Jamah tangan-tangan yang terangkat kepada-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, dokter di atas segala dokter. Engkau jamah tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Yang mungkin datang dalam kekhawatiran, ketakutan, Engkau jamah dalam nama Yesus. Dia pulang dengan bersorak-sorai. Dia pulang dengan memiliki satu kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat adalah milik-Mu ya Tuhan. Adalah biji mata-Mu. Engkau berkati mereka dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam perjalanan, dalam kesaksian. Engkau berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus buat keluarga Jamie Huta Barat ya Tuhan, di mana istrinya kalau Tuhan kehendaki pada tanggal 7 November ini akan melahirkan, walaupun melalui sesar ya Tuhan, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan pakai tangan dokter, tangan suster Tuhan, atau perawat, juga peralatan yang akan dipakai. Kami berdoa di dalam nama Yesus, anak ini boleh lahir dengan segala selamat, menjadi kebahagiaan bagi seluruh keluarga besar, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Angkat segala kekhawatiran, ketakutan. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah dalam nama Yesus. Dia disembuhkan dan dia memiliki kasih yang daripada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati para pemimpin kami, bangsa kami yang terus sedang berjuang ya Tuhan, untuk Tuhan mengatasi COVID-19 ini. Tolong juga para medis, para dokter, perawat ya Tuhan, yang mungkin sudah dalam keadaan kelelahan, kejenuhan sudah. Tuhan tolong Tuhan, biarlah mereka mendapat kekuatan ekstra daripada Tuhan, bahkan kasih yang daripada Tuhan, sehingga ketika mereka melayani pasien-pasien yang ada,
mereka melayani dengan kasih yang daripada Tuhan, mendapat kekuatan ekstra seperti yang kami belajar daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang sudah memberi ya Tuhan, dalam bentuk apapun, Engkau adalah Allah yang mengetahui, dan Engkau Allah yang membalas semua dengan berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih, sertai sebentar anak-anak-Mu pulang, dan sebentar Tuhan panitia Natal juga masih akan mengadakan rapat. Tuhan urapi kami semua, berikan hikmat supaya semua adalah daripada Tuhan asalnya. Berkati Bapak Jody ya Tuhan, yang dengan kasih kepada Tuhan telah melakukan apa yang dia dapat lakukan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Berkati, balas memberkati. Berkati juga jemaat Tuhan yang masih ada di rumah ya Tuhan. Engkau saja yang tahu keberadaan mereka. Sebagaimana Tuhan berkati kami, berkati mereka juga. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan berkati, berkata amin. Terima kasih.